Kita mulai ya. Jadi materi kali ini terkait dengan software requirement yang merupakan masih kegiatan requirement gathering. Nah, jadi di sini kita akan mempelajari apa itu requirement atau kebutuhan, kemudian seperti apa analisis kebutuhan itu, dan bagaimanakah tahap pelaksanaan analisis kebutuhan, lalu dilanjutkan memperkenalkan dokumen spesifikasi kebutuhan. Nah, jadi kita ingat kembali, tujuan kita ini adalah dapat membangun software. Untuk membangun software, kita menggunakan model proses, di mana model proses yang kita akan gunakan adalah linear sequential. Nah, linear sequential yang kita gunakan ini referensinya dari Bapak Pressman, yang terdiri dari 5 tahap, yaitu communication, planning, modeling, construction, dan deployment. Nah, kegiatan kita, requirement gathering ini adalah kegiatan communication. Nanti setelah selesai requirement gathering, kita akan langsung lanjut ke pemodelan, yaitu pemodelan analisis dan desain. Kita review kembali tentang requirement gathering. Requirement gathering ini sebetulnya sebuah proses untuk mendefinisikan apa yang akan dibuat oleh developer sesuai dengan kebutuhan pengguna, di mana terdiri dari aktivitas menetapkan user requirement dan menetapkan software requirement. Jadi pada kegiatan requirement gathering kita harus menghasilkan 1 daftar user requirement, 2 daftar software requirement, dan 3 diagram pemodelan requirement. Nah, jadi kita tahu bahwa yang namanya requirement ini terdiri dari 2 macam, yaitu user requirement dan software requirement. Keduanya kita definisikan dalam kegiatan yang disebut dengan requirement gathering. Jadi requirement gathering sendiri sebetulnya pertemuan yang mempertemukan developer dengan user untuk mendiskusikan apa saja yang harus ada di dalam software. Nah, requirement gathering ini bisa diskusi, bisa wawancara, bisa kuesioner, bisa juga misalnya mendemokan contoh-contoh software agar supaya user itu lebih tahu apa yang sebetulnya dia inginkan dari software atau apa yang sebetulnya dia butuhkan supaya bisa dibantu oleh software. Nah, requirement sendiri kita bagi 2 menjadi user requirement dan software requirement. Kalau user requirement adalah apa yang diinginkan user terhadap software yang dibangun, sementara software requirement adalah apa yang harus ada pada perangkat lunak atau apa yang harus dilakukan oleh perangkat lunak dalam rangka memenuhi keinginan user atau user requirement. Jadi keduanya sebetulnya membicarakan hal yang sama, tetapi user requirement itu dari perspektif user. Sebagai user, dia inginnya apa? Aktivitas user mana yang ingin dibantu oleh software. Sementara kalau software requirement itu dari perspektif software. Nanti software kita itu harus memiliki fitur atau fungsi apa supaya sesuai dengan user requirement. Gitu ya. Nah, ada definisi lain tentang software requirement adalah kondisi atau kemampuan yang harus dimiliki oleh perangkat lunak untuk memenuhi apa yang diisyaratkan atau diinginkan oleh user. Ya. Nah, jadi kita sudah tahu bahwa requirement itu ada user requirement dan software requirement. Keduanya sebetulnya membicarakan hal yang sama, tetapi perbedaannya dari satu sisi user dan satunya lagi sisi software. Nah, untuk user requirement dan software requirement itu keterkaitannya kurang lebih seperti ini. Jadi user requirement itu kita beri kode-kode dan user requirement itu berupa statement yang terdiri dari apa yang diinginkan oleh user. Sedangkan software requirement kita beri kode SR, di mana software requirement itu juga merupakan sebuah statement, di mana statement tersebut menunjukkan software kita ini memiliki kemampuan apa saja. Nah, kode-kode ini untuk mempermudah mencari atau menelusuri statement-statement dari masing-masing requirement. Jadi, kalau UR01, maka seharusnya dia memiliki pasangan SR01. Sedangkan UR02 dia memiliki pasangan SR02. Tetapi ada cara lain yang di mana UR01 ini memiliki pasangan SR011 dan SR0102. Artinya satu user requirement itu di breakdown
atau diwujudkan dengan dua software requirement. Sedangkan user requirement 2 atau UR02 ini di-breakdown menjadi 3 software requirement. Jadi di sini kita bisa lihat user requirement itu bisa dibagi-bagi atau dipecah-pecah menjadi software requirement. Software requirement itu berarti haruslah lebih detail dari user requirement. Tidak boleh ada user requirement yang tidak punya software requirement. Demikian juga sebaliknya, kita tidak boleh punya software requirement yang tidak ada pasangan user requirement-nya. Jadi semuanya harus terpasang ya, berpasangan. Nah, berpasangannya bisa satu ke satu, jadi satu user requirement, satu software requirement, tapi bisa juga satu user requirement itu berpasangan dengan beberapa banyak software requirement. Mana yang lebih baik? Yang lebih baik yang nomor 2, yang bawah. Di mana satu user requirement itu berpasangan dengan banyak software requirement. Kenapa? Karena software requirement itu seharusnya memang lebih detail daripada user requirement. Nah, sekarang kita masuk ke analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan itu adalah proses mempelajari kebutuhan user atau user requirement untuk mendapatkan definisi kebutuhan sistem atau perangkat lunak atau yang kita sebut sebagai software requirement. Analisis kebutuhan itu merupakan proses untuk menetapkan fungsi dan unjuk kerja perangkat lunak, menyatakan antarmuka perangkat lunak dengan elemen-elemen sistem lain, dan menentukan kendala yang harus dihadapi oleh perangkat lunak. Ya, jadi ini definisi untuk analisis kebutuhan. Kita lihat bahwa analisis kebutuhan ini memiliki beberapa tahapan. Pertama, kita harus sepakati dulu tujuan analisis kebutuhan, yaitu untuk memahami masalah yang akan dibuat perangkat lunaknya secara menyeluruh. Jadi, kita tahu bahwa kita ini tugasnya membuat perangkat lunak. Perangkat lunak kita ini seharusnya untuk membantu memecahkan sebuah masalah. Masalah yang dihadapi oleh user, di mana masalah yang dihadapi user itu adalah pekerjaan-pekerjaan user atau aktivitas-aktivitas user yang diharapkan kalau menggunakan software dia akan menjadi lebih cepat atau memudahkan hidup user ya, memudahkan pekerjaan-pekerjaan user. Nah, kemudian analisis kebutuhan juga tahapannya itu mendefinisikan apa yang harus dikerjakan oleh perangkat lunak untuk memenuhi keinginan pengguna atau user. Nah, secara umum bahwa analisis kebutuhan itu diawali dengan adanya problem. Kita tahu bahwa software itu seharusnya untuk menyelesaikan sebuah persoalan ya yang dihadapi oleh user atau problem. Kalau misalnya usernya tidak merasa ada problem, merasa baik-baik saja, aktivitasnya berlangsung dengan baik dan dia tidak ada kendala apapun, maka bisa jadi kita mengusulkan beberapa ide atau gagasan untuk improvement, untuk peningkatan, menyesuaikan dengan teknologi, atau ingin meningkatkan benefit, penghasilan, atau apapun supaya user itu memiliki improvement. Nah, keduanya kita tawarkan solusi berupa software, di mana software itu nanti dideskripsikan secara lengkap dan spesifik dalam sebuah dokumen. Dokumennya kita beri nama Software Requirement Specification atau SRS. Nah, secara diagramatis, tahapan analisis kebutuhan itu terdiri dari 5 tahapan. Pertama, mempelajari dan memahami persoalan. Kedua, mengidentifikasi kebutuhan pemakai. Ketiga, mendefinisikan kebutuhan pemakai. Keempat, membuat dokumen spesifikasi kebutuhan. Kemudian mengkaji ulang atau review. Nah, jadi tahapan ini adalah tahapan analisis kebutuhan. Pertama-tamanya tentu harus mempelajari dan memahami persoalan, lalu diakhiri dengan review, di mana review itu adalah pertemuan dengan user untuk membahas apakah analisis kebutuhannya itu bisa dinyatakan sudah selesai atau sudah memenuhi apa yang diharapkan. Nah, mari kita lihat satu persatu. Dalam rangka mempelajari dan memahami persoalan, ini bisa dilakukan bersamaan dengan mengidentifikasi kebutuhan pemakai. Nah, dua kegiatan itu kita bantu dengan mempelajari proses bisnis, yaitu dengan melakukan pemodelan bisnis, business modeling ya. Jadi, kita menggunakan pemodelan bisnis itu tujuannya untuk mempelajari dan memahami persoalan, sekaligus juga mengidentifikasi kebutuhan pemakai. Jadi dari tadi awalnya sebuah problem, dengan pemodelan bisnis, kita jadi tahu sebetulnya ada masalah apa,
sebetulnya user itu inginnya seperti apa. Sehingga kita dapatkan daftar user requirement di sebelah kanan ini. Kalau kita sudah punya daftar user requirement, maka berikutnya kita bisa masuk ke tahapan yang namanya mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak, di mana tahapan ini diawali dengan adanya user requirement, kemudian kita melakukan kegiatan pendefinisian dengan cara mempelajari aktivitas pada proses bisnis, memilih mana aktivitas yang bisa diotomatisasi atau digantikan oleh perangkat lunak. Jadi, untuk mendapatkan software requirement, itu asal-muasalnya harus dari user requirement. Di mana user requirement itu dengan pemodelan bisnis, kita memiliki diagram yang namanya diagram activity. Nah, dari activity-activity itu, mana aktivitas yang kira-kira bisa dijadikan fitur dari software atau istilahnya diotomatisasi atau digantikan oleh software. Gitu ya. Jadi diagram activity itu diagram yang sangat penting untuk mendefinisikan user requirement dan software requirement. Nah, pada saat mendefinisikan software requirement, kita harus memahami dulu bahwa software requirement ini kan asal-muasalnya dari user requirement atau kebutuhan pemakai. Biasanya user requirement itu merupakan statement yang belum terstruktur, belum spesifik. Karena itu, pada kegiatan pendefinisian kebutuhan perangkat lunak, dilakukanlah analisis, lalu klasifikasi, dan diterjemahkan menjadi kebutuhan software. Kebutuhan software itu ada fungsional, antarmuka, dan unjuk kerja. Ya, jadi klasifikasi atau kategori software requirement itu ada 3 macam, fungsional, antarmuka, dan performance. Kemudian, kita lihat bahwa software requirement itu ada functional requirement dan non-functional requirement, di mana non-functional requirement itu terdiri dari performance dan interface. Ya, jadi kita bagi dua dulu, fungsional sama non-fungsional. Non-fungsional itu terdiri dari performance dan interface. Jadi secara umum kita memiliki 3 klasifikasi software requirement, fungsional, performance, dan interface. Mari kita lihat seperti apa fungsional requirement. Fungsional requirement itu, kalau kita mendengar kata fungsi, maka bayangkanlah bahwa dia itu bisa beroperasi atau bekerja dengan baik. Fungsi. Nah, karena itu functional requirement disebut juga sebagai fungsional operasional. Ya, jadi kebutuhan operasional. Yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan fungsi atau proses transformasi yang harus mampu dikerjakan oleh perangkat lunak. Nah, di sini kita kasih contoh. Karena kita studi kasusnya Posyandu dan kita akan membuatkan aplikasi untuk Posyandu, maka kita melihat ada 6 requirement software. Nah, statement atau kalimat dari requirement software itu haruslah diawali dengan perangkat lunak harus gitu ya. Perangkat lunak harus dapat. Nah, kenapa kalimatnya seperti itu? Karena dari perspektif software, bahwa softwarenya itu harus bisa apa. Nah, di sini dilanjutkan dengan menerima data pendaftaran bayi dan balita. Kita tahu pada saat studi kasus Posyandu bahwa bayi dan balita tuh harus melakukan pendaftaran dan pendaftarannya harus dicatat di dalam buku. Oke? Nah, kalau kita ingin membangun software, maka kita harus punya requirement operasional atau requirement fungsional untuk mencatat data penerimaan bayi dan balita tersebut. Ya, jadi mencatat data pendaftaran bayi dan balita. Sehingga kita memiliki requirement perangkat lunak harus dapat menerima data pendaftaran bayi dan balita. Demikian juga kita tahu bahwa bayi dan balita itu akan ditimbang setiap bulannya dan datanya akan dicatat. Kalau manual, pencatatannya itu di kertas, kemudian dipindahkan ke dalam buku. Karena kita akan membangunkan software, maka kita punya kalimat requirement. Perangkat lunak harus dapat menerima data pencatatan berat badan bayi dan balita. Ini termasuk functional requirement, karena ini merupakan pengoperasian sistem untuk mengolah data pencatatan berat badan bayi dan balita. Kemudian juga dengan pemberian imunisasi, bahwa pemberian imunisasi itu harus diberi jadwal. Nah, kalau selama ini jadwalnya dicatat di buku,
Kalau sekarang jadwalnya harus dicatat di software. Demikian juga dengan kenaikan berat badan bayi dan balita. Kalau selama ini dicatat di buku dan ditunjukkan ke orang tua, kalau sekarang menampilkannya harus dari software. Sehingga kalimatnya menjadi perangkat lunak harus dapat menampilkan data kenaikan berat badan bayi dan balita pada setiap bulan. Nah, itu adalah kalimat untuk software requirement fungsional. Demikian juga dengan nomor 5, mencetak laporan. Nomor 6, menjanjikan laporan dalam bentuk grafik. Ini adalah software requirement dalam bentuk fungsional. Ya, jadi fungsional itu menjadi apa yang harus dilakukan oleh software supaya memenuhi atau sesuai dengan kebutuhan usernya. Bagaimana dengan interface requirement? Interface requirement adalah requirement software yang terkait dengan elemen-elemen lain dari software kita, yaitu elemen perangkat keras, elemen perangkat lunak lain, dan basis data. Jadi contohnya, kalau kita tahu bahwa berat badan bayi dan balita tuh harus dicatat. Awalnya dicatat di kertas, kemudian dipindahkan ke buku. Nah, sekarang kalau mau membuat software, maka pencatatannya itu dicatat di software. Sehingga kalimatnya perangkat lunak harus dapat menerima data pencatatan berat badan bayi dan balita, itu ya. Namun, karena ingin lebih mudah untuk pencatatan, maka muncul ide bahwa kita menggunakan timbangan digital. Dari timbangan digital itu, datanya bisa tersambungkan ke software melalui, tentu saja melalui jaringan tertentu, misalnya melalui Bluetooth. Nah, jadi dari data dari timbangan digital itu otomatis masuk ke dalam aplikasi. Sehingga ini menjadi requirement interface. Kenapa? Karena software kita harus interfacing atau terhubung ke timbangan digital, yaitu merupakan perangkat keras. Kemudian nomor 2, pada saat imunisasi, ternyata imunisasi itu ada yang berbayar. Jadi imunisasi wajib itu diberi gratis oleh negara, tetapi ada imunisasi tambahan itu harus berbayar. Untuk pembayaran, kalau manual, maka setelah imunisasi dia melakukan pembayaran ke kader. Dicatat di buku, diberikan kwitansi. Tapi kalau menggunakan software, maka pembayaran tersebut dicatat di software. Namun muncul ide, bagaimana kalau pembayaran itu dibuat mudah, sehingga pembayaran itu bisa menggunakan e-wallet, misalnya OVO dan GoPay. Nah, sehingga aplikasi kita ini haruslah terhubung ke perangkat lunak lain, yaitu e-wallet. Jadi e-wallet itu kita tidak kita buat, tetapi e-wallet itu sudah ada dan perangkat lunak kita terhubung ke e-wallet. Nah, artinya ini requirement interface karena harus terhubung ke perangkat lunak lain. Berikutnya adalah bahwa kita tahu ketika orang tua mendaftarkan bayi, dia harus memberikan datanya. Demikian juga pada saat kita memeriksa bayi, data orang tua itu tetap dicari, ya, tetap dicatat. Kalau biasanya manual di atas buku, di atas kertas, maka kalau menggunakan software, maka perangkat lunaknya itu harus bisa menerima data orang tua bayi dan balita. Nah, lalu kita tambahkan, kita tahu bahwa kita tim sudah menggunakan KTP, iKTP, kita tahu bahwa data kita tuh semuanya sudah tercatat di sistem informasi kependudukan. Nah, sehingga kita bisa menggunakan database sistem informasi kependudukan itu, kita ambil data sesuai dengan NIK yang dientrikan di aplikasi kita, data lengkapnya diambil dari database kependudukan. Ini artinya sistem kita ini tidak membuat database kependudukan, tetapi sistem kita ini mengambil data dari database kependudukan. Apakah itu dimungkinkan? Sangat dimungkinkan. Ketiga hal ini sudah ada contoh-contohnya. Artinya secara pengkodingan sangat mungkin dilakukan, tetapi tentu saja pengkodingan ini lebih sulit dibandingkan pengkodingan untuk functional requirement. Nah, berikutnya untuk performance requirement. Performance artinya unjuk kerja, di mana unjuk kerja itu sebetulnya banyak sekali dan unjuk kerja ini terkait dengan kualitas software. Nah, jadi anak-anak, beberapa hal yang umumnya diminta oleh user terkait unjuk kerja ini biasanya kecepatan. User itu tidak ingin software kitanya lambat. Tentu sangat terganggu ya kalau software kita ternyata sangat lambat. Kemudian ketepatan, tentu saja kalau misalnya
softwarenya tidak tepat, tentu akan merugikan user. Jadi perhitungan-perhitungan yang terkait dengan yang dilakukan oleh software tentu harus tepat. Satu lagi adalah frekuensi. Frekuensi itu artinya seberapa sering software itu diakses. Kalau misalnya software kita ini diaksesnya jarang-jarang, baik-baik saja. Ketika diakses secara bersamaan atau secara oleh banyak user, tentu saja harusnya dia baik-baik saja. Itu adalah performance frekuensi. Nah, mari kita lihat contohnya ya. Satu, perangkat lunak harus dapat digunakan oleh banyak operator posyandu di seluruh Indonesia secara bersamaan. Jadi kita tahu bahwa posyandu itu ada di seluruh Indonesia, baik di pelosok maupun di kota, bahkan di daerah-daerah terpencil. Sehingga kalau kita hitung ada berapa sih kadernya sebagai operator atau pengguna, maka kita harus bisa membayangkan seandainya si aplikasi kita ini diakses secara bersamaan oleh seluruh kader, seluruh operator atau seluruh penggunanya. Nah, misalkan ada 1 juta user ya. Ini semisal. Nah, ini harus ditulis seperti ini. Jadi, harus dapat digunakan secara bersamaan minimal 1 juta user. Jadi, kalau misalnya usernya ada 1.100.000, software kitanya down, gagal, tidak apa-apa. Karena kita sanggupnya cuma buat 1 juta user. Janji kita hanya untuk 1 juta user. Kalau usernya bertambah sampai 2 juta, softwarenya udah nggak sanggup. Gitu ya, harus dibikin ulang, dibeli ulang ya. Jadi ada perbaikan-perbaikan atau maintenance. Demikian juga misalnya untuk data. Kita tahu bahwa bayi balita itu setiap bulan dicatat pertumbuhannya, dan kalau balita itu berarti sampai 5 tahun, berarti ada 12 bulan kali 5, 60 data atau 60 rekod untuk satu bayi. Baru satu bayi ya. Kalau kita merekod seluruh data bayi yang ada di posyandu, seluruh data bayi yang ada di Indonesia, software kita harus kuat menampung data berapa rekod. Nah, ini dicontohkan 10 juta rekod misalnya ya, dengan asumsi bahwa ada 10 juta bayi balita di seluruh Indonesia. Jadi kita harus lihat statistiknya ya. Nah, ini baru bayi balita ya. Sebetulnya kalau untuk maintenance berat badan bayi ya, seharusnya sampai usia sekolah, usia remaja juga tetap dipantau. Kebayang ya kalau misalnya usia SD juga harus dipantau pertumbuhannya. Berarti lebih banyak lagi rekod yang harus harus kuat oleh si softwarenya ya. Nah, ini harus ditulis. Perangkat lunak harus dapat menyimpan seluruh data bayi dan balita serta perkembangan berat badannya dari bulan ke bulan selama 5 tahun. 5 tahun ya, minimal 10 juta rekod. 10 juta rekod itu minimal si software kita mampu menampungnya. Kemudian yang terakhir, perangkat lunak harus dapat digunakan dengan waktu tanggap atau respon time yang cepat. Ya, respon time itu artinya dari user menekan enter sampai software melakukan respon. Respon itu bisa pindah ke page lain, bisa nge-close, bisa tampil notifikasi, bisa tampil message, apapun responnya, itu kita hitung respon time-nya. Nah, supaya cepat, maka respon time ini kita janjikan mau berapa lama. Kalau di sini dituliskan maksimal 10 detik. 10 detik itu sebetulnya lama ya. Tetapi kalau kita misalnya bisa muncul respon 2 detik, artinya berhasil. Tapi kalau misalnya ternyata responnya 20 detik, artinya software kita ada masalah. Belum bisa diperbaiki. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa melakukan atau software kita itu sesuai performance? Tentu ini ada teknik-teknik dan pengkodingannya tertentu. Ini lebih advance dibandingkan functional requirement. Nah, kita lihat ilustrasinya. Nah, di posyandu kita tahu bahwa yang mengelola data berat badan bayi dan balita itu para kader. Tapi kita harus tahu juga bahwa posyandu itu binaan sebuah puskesmas, di mana biasanya di puskesmas itu ada bidannya. Nah, sekarang posyandu itu setelah dicatat oleh para kader akan diperiksa oleh bidan. Ya, jadi bidan ini memiliki kebutuhan, ingin bisa memantau perkembangan bayi dan balita secara periodik. Karena tugas ibu bidan melaporkan apakah ada bayi-bayi yang stunting dan kurang gizi. Sehingga bidan memiliki user requirement seperti ini. Saya ingin bisa memantau perkembangan bayi dan balita secara periodik. Dari satu kalimat ini,
kita sebagai software developer harus membuatkan software requirement. Mari kita lihat dari satu kalimat ini, kita lihat bahwa kalimat ibu bidan ini belum spesifik. Karena itu kita harus spesifikasikan dalam software requirement. Misalnya, ibu bidan ini ingin mantau seluruh bayi atau per anak. Nah, makanya di software requirement kita siapkan bahwa softwarenya harus mampu menerima input nama bayi dan balita yang akan dipantau. Jadi dia memantau per anak. Kemudian menampilkan isian pencarian data bayi dan balita yang akan dipantau berdasarkan nama. Jadi kita beri fitur search ya. Karena untuk mencari satu bayi kan harus dicari dulu gitu namanya ya. Kemudian kalau sudah di search, munculkan seluruh data bayi dan balita itu dari awal lahir sampai saat ini. Jadi kalau nama atau balita tertentunya sudah dipilih, maka ditampilkan. Kemudian, karena untuk pemantauan seharusnya bisa dipantaukan dalam bentuk grafik untuk memudahkan apakah berat badannya naik, datar, atau turun. Nah, ini baru functional requirement. Bagaimana dengan interface requirement? Kita lihat bahwa Posyandu ini ada di seluruh Indonesia. Karena itu aplikasinya seharusnya juga bisa digunakan di seluruh Indonesia. Karena itulah kita memerlukan database yang terpusat. Artinya kalau ada bayi di Bandung, bulan depan dia pindah ke Surabaya, pemeriksaan lagi ke Posyandu, seharusnya dengan adanya aplikasi ini datanya tetap bisa diakses. Tidak perlu dari nol lagi. Karena data waktu dia diperiksa di Bandung tersimpan di database terpusat. Nah, ini masuk interface requirement karena database-nya disyaratkan untuk terpusat. Berikutnya, perangkat lunak harus mampu mencari data bayi dan balita berdasarkan ID bayi dan balita menggunakan QR code dari orang tua. Jadi untuk searching data bayi dan balita biasanya di input, di entry. Kadangkala kalau input itu salah, ya salah nama, salah hal-hal kecil, sehingga memunculkan data yang salah juga. Untuk meringankan atau mengurangi kesalahan tersebut, muncullah ide menggunakan QR code. Seperti halnya kalian melakukan absensi kan menggunakan QR code dan kemudian nanti ada ini ya, ada masuk ke sistem. Nah, sehingga ini termasuk requirement interface karena kita memerlukan barcode reader dan memerlukan alat untuk reader dari barcode tersebut atau QR tersebut, yaitu scanner atau QR scanner ya. Nah, itu adalah hardware-nya. Sehingga ada interface requirement ke hardware scanner. Ya, misalnya scannernya di HP, oke lah. Tapi kan berarti perangkat lunak kita harus terhubung ke scanner yang ada di HP. Kalau ada barcode reader atau QR code reader itu hal yang berbeda ya. Itu sebetulnya ada hardware-nya khusus untuk membaca QR code. Kemudian untuk performance, kita ingin datanya itu bisa ditampilkan jangan terlalu lama. 1 menit itu udah maksimal ya. Jadi kalau datanya rumit, grafiknya rumit, itu harus bisa ditampilkan maksimal 1 menit. Kita lihat dalam satu ilustrasi ini, satu user requirement menyatakan satu kalimat aja, satu statement. Tetapi kita sebagai software developer menerjemahkan menjadi 4 software requirement, 2 interface, 2 performance. Jadi total ada 8 software requirement. Itu sangat bagus karena itu detail. Itu bagus karena lengkap, ada functional requirement, ada interface requirement, dan ada performance requirement. Kalau kita sudah memiliki requirement, barulah kita membuat dokumentasinya. Dokumentasi kita namanya spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau SKPL. Itu merupakan terjemahan dari Software Requirement Specification atau SRS. Jadi SRS itu sebuah dokumen, sebuah laporan. Laporan ini ada template standarnya. Jadi laporannya itu ada outline-nya tertentu. Ada covernya, ada daftar isi, ada babnya, ada daftar istilah, ada referensi, dan lain sebagainya. Dan ini merupakan standar yang diakui ya di seluruh dunia bahwa SRS itu ada template-templatenya, ada beragam template. Nah, sehingga memang untuk kelas kita belum menggunakan SRS yang sesuai template, tetapi saya siapkan SRS versi sederhana yang digunakan untuk kelas SBO Teknik Informatika Unpas. Nah, setelah membuat dokumen, nanti ada review. Review itu diskusi dengan user.
Nah, jadi nanti user itu melihat apakah semua requirement-nya sudah sesuai keinginannya. Bisa jadi sudah sesuai, maka selesai reviewnya. Kalau misalnya belum sesuai, maka dilakukan perbaikan. Ya, dilakukan lagi menetapkan user requirement dan software requirement. Nah, seringkali muncul requirement baru sehingga harus ada negosiasi. Di mana negosiasi ini diskusi antara pihak pengembang dengan user mendapatkan win-win solution ya, sehingga kebutuhannya bisa disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi kita tidak boleh terlalu memenuhi keinginan user, tapi tidak boleh juga kalau kita selalu menolak. Karena user itu kan yang tahu kebutuhannya seperti apa. Nah, ini kesimpulannya bahwa kita tahu dalam model proses linear sequential ini ada communication, ada kegiatan requirement gathering, di mana requirement gathering itu ada user dan software requirement. Kemudian kalau kita sudah punya user requirement, maka kita bisa membuat software requirement. Lalu software requirement itu ada fungsional, ada interface, ada performance. Kemudian kita buatkan menjadi kalimat yang diawali dengan perangkat lunak. Harus dapat bla bla bla. Lalu beri kode. Kode itu kita beri SR ya, supaya mempermudah dan beri nomor urutnya. Mari kita lihat contohnya supaya lebih terbayang. Ini adalah tabel untuk menunjukkan user requirement dan software requirement. Tugas kalian adalah membuat tabel seperti ini. Pertama, kita kode UR01, ini user requirement-nya. Untuk software requirement-nya, kita tuliskan dulu yang fungsional, kita beri kode. Nah, di sini kodenya tolong direvisi, jangan SW, tapi SR ya. Jadi SR01, 02, 03, bisa seperti itu kodenya, atau kode yang seperti di awal ya. Kodenya adalah, karena UR-nya 01, maka di sini 01.01. Di sini 01.02. Nah, persoalan pengkodean ini sebetulnya tergantung kesepakatan antara user dan developer. Arahan dari saya sesuaikan dengan yang ada di PPT sebelumnya, ya, bahwa kode-kode itu sesuaikan dengan kode UR-nya. Selain fungsional, kita juga harus membuatkan daftar untuk non-fungsional. Di sini misalkan database terpusat, dan kemudian respon time-nya jangan terlalu lama. Ini kita beri kode juga ya. Kodenya bisa melanjutkan yang fungsional, bisa juga dibuat kode terpisah, tetapi lebih baik melanjutkan. Supaya kita bisa tahu sebetulnya ada kode requirement fungsional itu ada berapa. Ya. Nah, terakhir kita buat latihan. Jadi, pilih dulu user requirement. Nah, ini kasusnya Posyandu. Sebetulnya boleh kasus yang lain dikerjakan secara berkelompok, ya. Namun, kalau kasus yang lain maka harus dibuat dari awal. Dari pemodelan bisnis, ada activity diagram, kemudian daftar user requirement, barulah kita dapatkan software requirement-nya. Lengkapi fungsional dan non-fungsional. Kemudian buatlah menjadi daftar, yaitu tabel yang memperlihatkan kode, kalimat user requirement, lalu kode, serta kalimat software requirement. Tuh, ya. Nah, demikian untuk paparan hari ini. Kita bisa lanjutkan.